Oke, baby. Biar cupang Anda bagus dan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran ya. Kali ini kita akan membahas cara membuat infusoria ya. Berulang-ulang kali saya coba untuk membuat infusoria kembali. Dan sekarang saya tidak capek-capek memberimu untuk teman-teman agar berhasil mengkultur infusoria sebagai pakan ikan cupangnya. Oke, bagaimana caranya dan apa saja yang perlu disiapkan? Silahkan teman-teman saksikan video selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung ke tempat budidaya infusoria saya. Nah, kalau itu kolam saya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini tempat saya mengkultur infusoria menggunakan kontainer ya teman-teman. Ini saya menggunakan kontainer yang sedang, yang kecil malah ini, yang kecil. Nah, kalau yang besarnya saya menggunakan kontainer ini untuk mengkultur si Artemia teman-teman. Bukan mengkultur, membesarkan ya. Mengkultur kita menggunakan botol atau ember dan membesarkan di seperti ini ya. Nah, ini saya sedang mengkultur Artemia. Nah, setelah ini setelah menetas akan saya saring cangkangnya menggunakan magnet, kemudian bisa dijual ya. Dan kalau sudah satu ember ini selama 1 hari tidak habis, akan kita masukkan ke sini teman-teman, tempat pembesaran Artemia. Ini banyak sekali teman-teman. Oke, tapi tidak membahas Artemia untuk hari ini ya. Kita sekarang akan membahas ke infusoria. Kita kembali lagi ke infusoria. Nah, jadi bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah ini kurang lebih ada 90 liter ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah, tapi kurang lebih 90 liter. Ini air yang digunakan adalah air bekas kurasan ikan saya yang ada di depan tadi ya. Itu saya kuras. Nah, ini selama ini 1 minggu air bekas ikan, 1 minggu saya tampung di sini di kontainer ini teman-teman. Kemudian yang teman-teman perlu siapkan kembali adalah magic powdernya ya. Magic powder ini formula probiotiknya untuk infusoria, kemudian daun pisang ya, dan kayu secang. Nah, ini daun pisang dan kayu secang punya kegunaannya masing-masing teman-teman, nanti biar saya jelaskan ya. Dan pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah, karena ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, maka saya menggunakan daun pisangnya sedikit, seharusnya banyak ya. Kalau di kontainer air sebanyak 90 liter atau lebih itu harus menggunakan daun pisang yang banyak, dan juga harus banyak menaburkan magic powder 2-in-1 ya. Tapi di sini saya mempraktekkan dengan cara hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengkultur dahulu di tempat yang kecil, bisa ya menggunakan ini bisa untuk air 2 liter ya teman-teman kultur dan pisang ini. Dan ini juga tidak terlalu banyak ya, nanti bisa digunakan dengan 2 liter air ya. Kemudian sirup sudah ada, teman-teman bisa memasukkannya ke tampungan air bekas ikan ini dan menambahkan untuk daun pisangnya atau untuk
magic powder 2-in-1 juga ditambahkan, kemudian formulanya juga diberi lebih banyak lagi ya teman-teman, agar infusoria berkembang biak terus, setiap hari akan bertambah banyak. Nah, oke, sekarang kita akan coba langsung ya praktekkan bagaimana caranya. Nah, yang pertama-tama adalah jika sudah menampung air seperti ini, teman-teman masukkan langsung ini daun pisangnya secara mengambang aja teman-teman, sedikit terkena air dan mengambang ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan magic powder 2-in-1-nya ya di atas si daun pisang seperti ini. Kenapa ditaruh di atas? Karena kita memerlukan pembusukan dari si daun pisang ini teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan formula probiotiknya. Ini diteteskan juga di atas ya teman-teman ya. Ini semakin banyak meneteskan formulanya, akan semakin cepat juga untuk terjadi pembusukan pada daun pisang ini teman-teman. Jadi akan cepat timbul untuk si infusorianya. Teman-teman teteskan aja ini probiotiknya ini di daun pisang yang tidak terkena air nih, seperti ini nih. Nanti dia akan meresap ya, meresap dan bercampur dengan magic powder 2-in-1-nya. Kemudian daunnya akan semakin membusuk dan membusuk, akhirnya menimbulkan infusoria. Nah, setelah ini teman-teman boleh tutup ya, boleh tutup. Jika teman-teman menggunakan toples, teman-teman tutup aja pakai plastik hitam ya yang dibeli Rubang. Kalau seperti ini teman-teman bisa langsung tutup aja. Nah, panah ini sudah ada ya teman-teman ya. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman gimana caranya memanen infusoria tanpa bau ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada, sudah banyak teman-teman. Sengaja saya tambahkan kembali untuk magic powder 2-in-1-nya agar semakin banyak lagi si infusorianya. Nah, jika teman-teman bisa lihat ya, di sini coba saya dekatkan. Nah, ini sudah banyak teman-teman sebenarnya. Ini sudah banyak ya. Video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya memanen infusoria tanpa bau ya, dengan menggunakan air bekas ikan ini tapi tanpa bau. Karena banyak keluhan dari teman-teman setelah mengkultur infusoria ini sangat tidak mengenakan, menimbulkan bau yang sangat menyengat ya, bau busuk ya. Karena ya untuk menimbulkan infusoria ini memang airnya itu harus busuk ya teman-teman. Untuk membusukkan daun-daunan itu menimbulkan bau, pasti menimbulkan bau. Dan bagaimana caranya agar tidak bau saat kita akan beri pakan untuk si ikan cupang ya, burayaknya, dengan menggunakan langsung dengan airnya. Bagaimana cara menetralisirkannya ya. Oke, kali ini kita akan coba ya ambil dan kita masukkan ke dalam botol ini ya, botol 250 ml yang biasa saya jual juga infusoria di botol 250 ml ini di Jafran Beta ya. Silakan teman-teman ingat, jika ingin membeli infusoria 250 ml ada di Jafran Beta ya, itu di tas saya beli harga 10.000. Kemudian juga ada Artemia ya. Oke, bagaimana caranya ya, kita langsung aja masukkan ke dalam botol ini teman-teman. Saya biasanya menggunakan serokan ini nih, gayung ya, menggunakan gayung ini. Biasanya saya goyang-goyangin dulu nih teman-teman. Saya goyang-goyangin gini biar dia berkumpul. Kita lihat dulu untuk infusorianya. Sini udah banyak teman-teman di dalam. Coba kita langsung ambil aja ya. Ambil yang sebelah sini. Nah, lalu kita masukkan langsung ke dalam botol. Ambil lagi. Ini cara saya biasa untuk menyiapkan pesanan ya teman-teman. Langsung mengambil di situ langsung dari
baknya, langsung dari kontainernya, langsung dengan airnya tanpa harus saya menggunakan air baru lagi ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini untuk infusoryanya. Jadi padat ya teman-teman infusoria yang didapat di sini, karena saya mengkultur ini sekali, tapi untuk selamanya. Tapi untuk seminggu sekali saya berikan kembali, saya tambahkan daun pisangnya, kemudian juga saya berikan kembali untuk magic powder 2-in-1 nya dan probiotiknya di 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini infusorianya. Jadi enaknya gitu teman-teman, jika mengkultur infusoria sekali aja di tempat kecil bisa, kemudian teman-teman tampung kembali di tempat besar ya, menggunakan kontainer, dan itu bisa dipanen untuk selamanya teman-teman, bahkan bisa dijual juga untuk teman-teman yang membutuhkan pakan bagi burung rayaknya ya. Ini adalah infusorianya. Dan bagaimana caranya agar infusoria ini tidak bau? Ada caranya lagi teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan kayu secang ya. Kayu secang bisa dimasukkan ke dalam sini. Nanti air akan berubah menjadi merah. Dan teman-teman bisa lihat ya manfaat dari kayu secangnya di artikel-artikel banyak ya. Bisa untuk manusia, dan sekali ini kita gunakan untuk ikan cupang ya, untuk menghilangkan bau dari pengkulturan si infusoria yang bau yang berasal dari pembusukan daun-daunan teman-teman. Jadi di sini sebenarnya sudah banyak teman-teman, tapi saya ingin coba perbanyak lagi agar nanti untuk orderan-orderan yang masuk bisa mendapatkan infusoria yang banyak. Nah, langsung aja kita masukkan dari kayu secang ya teman-teman. Ini kayu secang yang sudah saya potong-potong ya kecil-kecil. Ini teman-teman bisa masukkan aja nih ya, langsung ke dalam botolnya. Dalam waktu setengah jam biasanya air akan berubah menjadi merah teman-teman, dan infusoria juga akan selalu sehat ya jika dimasukkan kayu secang ini. Ini bisa teman-teman aduk juga, silakan, nggak apa-apa diaduk agar cepat larutnya merahnya ya di kayu secangnya. Oke, kita tunggu sampai kayu secang ini larut ya di dalam air, dan air akan berubah menjadi merah. Dan untuk kembali lagi ke infusoria teman-teman, jika teman-teman ingin mengkultur infusoria menggunakan air bekas ikan ya, nanti yang akan ciri-ciri yang akan timbul, yang pertama setelah kita memasuki magic powder 2-in-1 nya dan daun pisang ini, nanti akan timbul lendir ya di hari kedua atau ketiga akan timbul lendir, dan itu dibiarkan saja teman-teman sampai ke hari keempat. Nanti hari keempat teman-teman bisa koyak untuk si lendirnya itu ya, dengan cara menggoyangkan seperti ini. Seperti ini ya. Nanti di situ di lendir itu akan turun si infusoria teman-teman. Infusoria akan turun di situ, kemudian akan terus bertambah banyak ya di setiap harinya. Biasanya kalau menggunakan magic powder 2-in-1 ini di hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu akan makin banyak ya. Jika tidak menggunakan magic powder, kemungkinan memakan waktu 6 hari ya, 6 hari sampai dengan 7 hari, agak sedikit lama. Tapi jika menggunakan magic powder ini membantu untuk membusukkan si daun pisangnya ini ya, dan juga formula probiotiknya. Jadi di hari kedua juga sebenarnya sudah ada, itu baru dikit ya teman-teman, dan akan semakin
banyak lagi di hari-hari berikutnya, maka itu bisa dipanen setiap hari. Jika teman-teman ingin selalu ready untuk spesioriannya, teman-teman bisa menambahkan kembali magic powder 2-in-1, kemudian memperbanyakkan lagi daun pisangnya dan probiotiknya selama 1 minggu 1 kali aja teman-teman. Jadi infusora ini nggak perlu makan di setiap hari ya. Dia tidak perlu makan karena sudah dapat makan dari pembusukan daun-daun ini. Kita hanya cukup memperbanyaknya lagi aja dengan menambahkan daun pisang dan juga magic powder 2-in-1 ya. Tuh ya teman-teman, di bawah tuh udah banyak banget. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pusing untuk pakan si burayaknya ya. Dan bagaimana cara mengambilnya agar steril dan tidak mengganggu air pada tempat kubukan ikan cupang dan tidak menimbulkan bau, sudah saya beritahu tadi ya, menggunakan kayu secang ya teman-teman, dimasukkan ke dalam botol. Nah ini sudah mulai memerah ya di botol ya. Kita lihat lebih dekat. Dan infusnya ini bagus untuk burayak usia 4 hari ya teman-teman. 3 hari bisa 3 hari sampai dengan umur 1 minggu atau 2 minggu ya, bisa digunakan karena cukup untuk bukan mulut si burayak nih teman-teman. Dia lebih kecil dari artemia. Oke teman-teman, mungkin terlalu panjang juga video yang saya berikan. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di tutorial seputar ikan cupang dan juga pakan-pakan ikan cupang. Jangan lupa juga jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan subscribe, like, dan share untuk teman-teman kalian di media sosial, dan biar agar saya juga semakin bersemangat membuat tutorial selainnya tentang ikan cupang dan juga pakan-pakan ikan cupang. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.